pendaftaran, yang mana pendaftaran ini insya Allah monggo sudah dimulai. Bagi yang belum mendaftar monggo segera sebelum kita tutup. Insya Allah akan kita tutup pada tanggal 30 September nanti. Jadi ayo cepat-cepat kita untuk mendaftar, semoga berhasil dan semoga beruntung insya Allah. Itu untuk tahap yang pertama saja. Kemudian untuk tahap yang kedua, ini ada namanya musabaqah itmam hifdz, yang mana ini berbeda dengan di tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya tidak ada musabaqah itmam hifdz, tapi untuk tahun ini alhamdulillah insyaallah kita mulai ada di tahap yang kedua ini. Apa itu? Jadi musabaqah itmam hifdz ini nanti peserta yang sudah mendaftar maka mereka lanjut ke tahap kedua musabaqah itmam hifdz ini. Jadi nanti peserta itu menghafalkan Al-Qur'an 2 juz dari sebelumnya hafalan terkini, begitu. Kemudian nanti kita kasih waktu sekitar 3 bulan, insya Allah bulan Oktober, November, dan Desember. Jadi kalau misalkan nanti ada yang sudah hafal 10 juz ataupun misalkan 12 juz, jadi nanti kita mulainya dari hafalan yang terakhir itu, begitu. Setelah MIH. Oh iya. Oh iya. Baik, tadi kan kita sudah registrasi atau pendaftaran. Kemudian untuk setelah pendaftaran kita ke MIH. Jadi di sini teman-teman, untuk tahapan-tahapan tidak hanya satu tahapan saja gitu. Jadi tadi dijelaskan sama Ustadz kapan sih untuk kita mulainya Ustadzku. Nah, untuk mulainya Ustadzku insya Allah pendaftarnya sampai 30 September. Kemudian tahapan apa lagi setelah pendaftaran? Itu adalah MIH ya Ustadz ya? MIH. Atau singkatannya apa Ustadz tadi? Musabaqah itmam hifdz. Oke. Musabaqah itmam hifdz itu adalah untuk menghafal 2 juz ya, 2 juz betul. Selama 3 bulan. Dan itu juga sebagai syarat persyaratan ya? Betul. Persyaratan untuk ke selanjutnya. Jadi selanjutnya tahapan apa lagi yang harus dilewati oleh peserta Ustaz? Nah, kalau sudah nanti setelah melewati musabaqah itmam hifdz, insya Allah nanti ada tahap ketiga. Apa itu tahap ketiga? Musabaqah hifdzil Quran, yang insya Allah akan kita laksanakan di bulan Januari dan Februari 2025 nanti. Kemudian nanti setelah tahapan yang ketiga ini lanjut ke tahapan yang keempat. Apa itu? Yakni tasmi'ul Quran bil ghaib. Jadi nanti peserta membaca Al-Quran bil ghaib 30 juz dalam 2 kali duduk, begitu. Adapun untuk waktu pelaksanaannya insya Allah nanti kita akan laksanakan di bulan April dan Mei, gitu. Kemudian ada tahapan yang terakhir insya Allah nanti kita akan laksanakan wisuda akbar, yang insya Allah ini beda lagi waktunya dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kita melaksanakan di bulan Ramadan, insya Allah untuk tahun ini kita laksanakan di bulan Muharram insya Allah. Jadi dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah, begitu. Baik, siap. Jadi itu ya teman-teman. Jadi ada 5 tahapan saya rangkumkan untuk kegiatan program Ustadzku ini. Untuk pendaftaran itu sampai dengan tanggal 30 September 2024 ya. Kemudian dilanjut dengan tahapan MIH. Nah, MIH ini nanti perkiraan bulan Oktober, November, Desember. Jadi betul. Setelah pendaftaran tutup, kita langsung masuk ke tahapan MIH. Lalu ke MHQ ya. MHQ itu insya Allah di tahun depannya, di bulan Januari dan Februari. Ya, begitu teman-teman ya. Setelah MHQ nanti juga ada tasmi bil ghaib itu ada di bulan April dan Mei, dan terakhir nanti akan ditutup di wisuda akbar. Nah, tadi kita sudah tahu tuh tahapan-tahapannya, tapi di mana pelaksanaannya Ustadz? Baik, insya Allah untuk pelaksanaannya nanti untuk tahap pertama dan tahap kedua insya Allah dilaksanakan secara online. Tahap pertama pendaftaran tadi insya Allah kita sudah
membuat dan men-share linknya. Insya Allah sudah kita share di medsos ataupun di lembaga-lembaga insya Allah. Kemudian tahap selanjutnya yang tahap kedua pun sama, dilakukan secara online. Jadi musabaqah Ismam Hifdz ini nanti kita akan sediakan aplikasi khusus yang mana namanya aplikasi Siata Iman atau Siata Ustadku, boleh juga disebut seperti itu. Yang mana nanti yang mengaplikasikan aplikasi ini adalah para pembimbing dari lembaga masing-masing. Maka dari itu setiap peserta wajib memiliki pembimbing karena nanti di aplikasi ini harus pembimbing yang mengaplikasikannya. Gitu. Kemudian untuk tahap selanjutnya, tahap yang ketiga, 4 dan 5 insya Allah kita akan laksanakan secara offline. Tadi tahap ketiga yang sudah disampaikan musabaqah hifdzil Quran. Insya Allah untuk jadwalnya nanti akan kita bagi sesuai kategori. Kategorinya ada 10 juz, 20 dan 30 juz. Kemudian untuk tahap selanjutnya, tahap yang keempat yakni tasmi bil ghaib. Jadi nanti yang mengikuti tasmi bil ghaib ini adalah peserta yang sudah dinyatakan yang terbaik, begitu. Nanti setelah lolos dari MHQ kemudian dinyatakan terbaik, maka nanti berhak dia mengikuti tasmi bil ghaib, membaca 30 juz dalam 2 kali duduk, begitu. Kemudian yang terakhir, tahap yang terakhir yang kelima itu wisuda. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, wisuda akbar ini akan dilaksanakan dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah. Kalau untuk bulan di tahun Masehinya insya Allah di bulan Juni, sekitar Juni insya Allah. Begitu. Siap. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi kita untuk pelaksanaannya itu ada 2 teman-teman yang online, pendaftarannya itu di link, jadi secara online. Nanti teman-teman bisa daftar di situ. Kemudian MIH-nya itu juga online ya Ustadz ya, melalui aplikasi Siata. Jadi aplikasi itu sudah kami siapkan dan nanti tinggal untuk pembelajarannya ke pembimbing ya Ustadz ya. Nanti kita juga akan ada satu momen yang untuk kita belajar aplikasi, mengisi bareng dengan pembimbing-pembimbing. Makanya untuk yang satu ini harus ya Ustadz ya ada pembimbingnya, karena untuk menambah hafalan, menjaga hafalan itu kita harus punya pembimbing ya Ustadz ya. Oke, siap. Langsung ke setelah MHQ, kemudian tasmi dan wisuda itu offline teman-teman. Gitu ya. Jadi offline, jadi teman-teman harus hadir di tempat. Dan untuk MHQ itu jadwalnya bagaimana Ustaz? Untuk MHQ nanti insya Allah kita akan membuat jadwal, kan, tetapi nanti untuk jadwalnya per kategori. Jadi nggak langsung juz 30 juz kemudian 20 juz, 10 juz, nggak serentak bareng, tapi nanti akan dibedakan untuk waktunya. Gitu. Berarti nanti akan dibuat waktu atau jadwal bergiliran. Jadi teman-teman tidak usah khawatir nanti bingung ngatur jadwal atau bagaimana. Nanti kita akan informasikan terlebih dahulu sebelum hari H ujian ya Ustadz ya. Kemudian nanti teman-teman bisa untuk mengikuti ujian secara offline. Begitu. Oke, baik, sekarang boleh saya bergeser ke Mas Yafi. Di sini kita punya salah satu peserta Ustadzku di periode pertama. Yuk kita tanya-tanya dulu. Kita pengen tahu untuk Mas Yafi ini yang salah satu pejuang ya, bisa dibilang begitu ya, pejuang penghafal Al-Quran. Itu kita bagaimana sih untuk yang di periode pertama itu seperti apa? Nah Mas Yafi pasti lebih tahu. Yuk kita tanya-tanya dulu. Mas Yafi saat ini posisi masih kuliah ya? Iya, kuliah. Dan masih terus menjaga hafalannya ya? Insya Allah. Oke, sip. Nah, apa sih yang membuat Mas Yafi itu tertarik untuk ikut di Ustadz waktu periode pertama itu? Karena pertama kan saya sudah kuliah, jadi lingkungan kuliah itu kan beda sama dulu di pondok. Jadi saya perlu motivasi lagi untuk menghafal Al-Quran, menjaga Al-Quran, dan program ini kan keren sekali. Karena juga memotivasi kami yang sudah tidak di pondok agar tetap menjaga Al-Quran, dan rewardnya juga menarik. Wah.
Umroh, siapa yang nggak mau umroh Bener. ke sip. Baitullah? Iya, benar. Jadi di situ ya teman-teman, yang buat Mas Yafi tertarik itu karena memang dia keluar dari pondok ya, Mas Yafi ya. Mas Yafi itu keluar dari pondok, kemudian merasa bahwa Mas Yafi itu penghafal Al-Quran, tapi Mas Yafi itu membutuhkan suatu challenge ya, jadi menantang dirinya untuk ikut berkompetisi di dalam program ini, yang kemudian bisa membuat Mas Yafi kembali memaksakan diri ya akhirnya ya untuk kembali memurojaah, menziyadah Al-Qurannya seperti itu. Waktu itu Mas Yafi untuk daftar kategori berapa juz Mas? 10 juz. 10 juz ya, alhamdulillah. Jadi teman-teman jangan khawatir, jangan takut kalau misalnya memang sudah punya hafalan, tetap aja untuk ikut program ini, insya Allah secara otomatis seperti Mas Yafi dari awalnya terpaksa ya, kemudian akhirnya ya sudah, akhirnya bisa ikut di Ustadzku periode yang pertama. Baik, siapa yang menginformasikan pertama kali kepada Mas Yafi untuk ikutan program Ustadzku? Ibu saya yang nyuruh setelah lihat dari status WA Ustadz. Oke. Berarti itu pada saat itu ya ibunya Mas Yafi sendiri ya. Jadi dapat informasi khusus. Jadi ya, alhamdulillah ya untuk informasi Ustadzku sudah tersebar, dan alhamdulillah bisa untuk beberapa peserta mendapat informasi dari broadcast atau mungkin dari Instagram atau dari sosial media kami yang lain. Jadi teman-teman yang sudah merasa menerima informasi, nah ini mungkin teman-teman sudah saatnya terpilih menjadi salah satu peserta di Ustadzku periode yang kedua. Nah, cerita lagi nih Mas Yafi, momen yang berkesan apa sih waktu di Ustadzku di periode pertama? Pasti ada momennya kan? Waktu MHQ. Oh iya. Karena kan kita dites, dan dari seluruh proses yang kita lalui menghafal murojaah, kita susah payah waktu subuh, malam hari, di sela-sela kesibukan, dan momennya itu sangat berkesan. Oke, jadi pada saat MHQ itu ya Mas, itu pada saat MHQ itu Mas ngerasain deg-degan apa sudah ikut alur aja gitu pada saat mungkin sebelum berangkat H-1 masih deg-degan, tapi pas sudah di jalan mau berangkat itu sudah saya lupakan, sudah jalan saja, apa yang terjadi wallahu a'lam. Oke, siap gitu ya. Yang namanya deg-degan itu pasti ya. Kalau namanya ujian, siapapun, nggak usah Mas Yafi, mungkin Ustadz Mumin saya kalau misalnya ada di posisinya Mas Yafi itu pasti akan merasakan apa sih, kita sudah berusaha menyiapkan sebaik mungkin, tapi yang namanya sebuah ujian ya seperti itu. Apalagi yang ujiannya itu kita sudah tahu yang bakal diujikan ini hafalannya nih seperti itu. Tapi jangan takut, seperti katanya Mas Yafi tadi, bahwa apapun yang terjadi sudah hadapi saja gitu. Kalau cuma dibayangkan ya nggak bakalan bisa kita lewatin seperti itu ya Mas Yafi ya. Oke, menurut Mas Yafi ini kan adalah seorang penghafal Al-Quran, ya kan? Mas Yafi ini kira-kira seorang penghafal itu bisa menebarkan manfaat kemana saja sih Mas? Di mana saja insya Allah penghafal Al-Quran itu terpakai. Di bidang apa saja yang teman-teman tekuni, insya Allah teman-teman akan bermanfaat. Kalau saya sendiri sedang membantu orang tua mengajar di TPG, atau mungkin teman-teman punya adik di keluarga juga bisa dimotivasi, bisa dibantu agar ikut menghafal Al-Quran bersama. Oke, sip, gitu ya. Itu adalah sedikit informasi ya dari Mas Yafi. Jadi Mas Yafi ini adalah salah satu seorang penghafal, dan Mas Yafi ini salah satu bukti jadi bahwa seorang penghafal Al-Quran itu pasti bisa kok menebar manfaat di mana-mana gitu ya. Karena apa, yang namanya sebuah ilmu itu akan lebih bermanfaat jika diajarkan, nggak di PS sendiri gitu ya. Jadi benar-benar diajarkan, disebarluaskan gitu, biar manfaatnya semakin banyak dan berkah gitu. Oke, begitu ya Ustadz ya. Baik, lanjut ke Mas Yafi ini. Kenapa? Sebutin aja alasan kenapa kok teman-teman yang lagi nonton nih terutama, kenapa kok harus ikutan program Ustadzku ini? Yang pertama tentunya kalau teman-teman sudah ada cinta pada Al-Quran, tentunya ada kesempatan program kali ini harus ikutan. Soalnya melecut semangat kita untuk menjaga Al-Quran di mana saja meskipun sudah di luar pondok.
Yang kedua, kita bisa bertemu dengan teman-teman seperjuangan yang juga sama-sama menghafal Al-Quran dan menjaganya. Yang terakhir, karena insya Allah kalau teman-teman terpilih, teman-teman bisa mengunjungi Baitullah. Amin. Ya, begitu ya teman-teman. Jadi tiga alasan yang terpenting ala Mas Syafi'i ya untuk teman-teman kenapa sih aku harus ikutan. Nah, tadi barusan kasih tahu Mas Syafi'i bahwa yang pertama, buktiin nih kalau teman-teman tuh cinta sama Al-Quran. Buktiin dengan mengikuti kompetisi-kompetisi yang memang akan memaksa teman-teman untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Walaupun pertamanya dipaksa ya, nanti lama-lama ya ikhlas juga, terbiasa juga ya, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman nanti bakalan dapet teman baru ya kan, kenalan baru yang sama seperti teman-teman, sama-sama penghafal Al-Quran. Jadi jangan khawatir, teman-teman akan menemukan teman-teman seperjuangan dan mungkin nanti bisa memotivasi teman-teman walaupun di kanan kirinya itu bukan penghafal, tapi nanti pada saat di sini otomatis teman-teman langsung bertemu dengan para penghafal yang ada tersebar di seluruh Jawa Timur. Dan yang ketiga adalah ada peluang untuk bisa mendapatkan reward umroh bagi teman-teman yang sudah terpilih dan memberikan yang terbaik. Oke, baik. Dan selanjutnya, Mas punya trik atau tips nggak gimana sih persiapan untuk bisa ikutan program Ustadzku ini? Pertama, niatnya harus diluruskan karena Allah. Jangan khawatir nanti dapat rewardnya apa enggak. Yang penting itu hafalan kita sudah menjadi lancar, menjadi terjaga karena Allah, bukan karena reward umrahnya itu hanya bonus. Yang kedua, setelah niatnya sudah lurus, tinggal usahanya, murojaah yang rajin, yang mempeng. Di sela-sela kesibukan kita harus tetap berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ketiga tentunya doa orang tua. Itu penting sekali karena siapa tahu meskipun sudah menghafal Al-Quran, ternyata gara-gara doanya orang tua kita lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, gitu ya. Jadi teman-teman yang mau ikutan program Ustadzku ini tuh catet tuh apa yang dibilang sama Mas Syafi'i barusan. Tiga persiapan itu bisa teman-teman lakukan. Yang pertama adalah teman-teman luruskan niatnya benar-benar karena Allah, jadi bukan niat yang lain, karena insya Allah kalau niat karena Allah semuanya bisa dimudahkan. Insya ya Allah, dapat semua. Itu dapat semuanya. Kemudian yang kedua adalah benar-benar diatur waktunya, jadi nggak dikasih waktu sisa ya, benar-benar waktu kita capek baru kita murojaah, enggak ya, nggak bisa gitu ya. Prioritas, oke. Jadi sejak awal teman-teman sudah mengikrarkan diri pengen bisa hafal, berarti harus bisa untuk bagi waktu khusus buat teman-teman deket sama Al-Quran biar bisa murojaah, kemudian izadahnya bisa lebih fokus lagi. Dan yang terakhir adalah yang paling penting ya, teman-teman yang masih memiliki orang tua, silahkan minta doa kepada orang tuanya masing-masing, minta mereka merestui apa yang teman-teman usahakan, meridhoi, dan insya Allah itu akan jadi jalan kemudahan teman-teman juga. Oke, terima kasih sharing ringannya ya Mas Syafi'i. Saya boleh kembali lagi ke Ustadz? Oh, boleh. Oke, silakan Ustadz. Kita kan sudah masuk di Ustadzku di tahun kedua ya. Ini. Kemudian kenapa ya Ustadz, kok kita harus terlibat dalam program Ustadzku ini? Baik, pertama program Ustadzku ini adalah salah satu program unggulan di Yayasan Insan Mandiri. Di samping itu khususnya bagi para santriwan dan santriwati bisa lebih semangat lagi dalam menghafalkan ataupun menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya, dan juga insya Allah akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan reward umroh saja. Dan insya Allah untuk tahun ini lebih banyak daripada tahun kemarin yang insya Allah akan kita umrohkan. Kalau tahun kemarin itu 10 terbaik, insya Allah untuk tahun ini sekitar 14 terbaik insya Allah akan kita umrohkan. Oke, begitu. Kemudian kami berharap kepada seluruh masyarakat umum, kemudian lembaga-lembaga pendidikan ataupun perusahaan-perusahaan untuk ikut mendukung program yang mulia ini.
Semoga ini berjalan dengan lancar gitu. Kami juga mengajak kepada semuanya untuk ikut mendorong ataupun mensukseskan acara ini lebih baik lagi. Semoga berjalan dengan lancar begitu. Kemudian ada salah satu ayat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana ayatnya itu, barang siapa yang berbuat kebaikan maka akan kembali lagi kepada dirinya masing-masing. Jadi kalau misalkan kita itu berbuat baik, pastinya akan kembali ke diri masing-masing gitu. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Jadi di situ ya teman-teman, untuk teman-teman yang sudah berazam, berniat untuk menjadi seorang peserta di Ustadzku di periode kedua ini, silakan untuk mendaftar di link yang sudah kami sediakan. Dan juga untuk para bapak ibu atau dari lembaga atau perusahaan yang ingin support ya, jadi kami juga membuka peluang untuk sama-sama berbagi kebaikan ya, karena yang namanya kebaikan itu akan lebih besar terasa manfaatnya jika kita lakukan bersama-sama. Baik, jangan lupa untuk segera mendaftar di program Ustadzku periode kedua, karena pendaftaran sudah dibuka hingga tanggal 30 September 2024. Sekian untuk acara launching program Ustadzku pada hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat kami pada hari ini, dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.